Punya apartemen itu impian banyak orang ya kan? Tapi di balik kenyamanannya ada loh resiko hukum yang seringkali nggak kelihatan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas semua resiko ini supaya investasi Anda aman. Coba deh kita mulai dengan pertanyaan ini. Kedengarannya mungkin agak dramatis ya, tapi ini penting banget. Apakah apartemen impian yang Anda beli dengan susah payah itu jangan-jangan malah jadi jebakan hukum? Yuk kita cari tahu bareng-bareng. Oke, akar masalahnya itu seringkali ada di sini. Ada ketidakseimbangan kekuatan. Posisi kita sebagai pemilik unit individu seringkali jauh lebih lemah dibandingkan dengan pengembang yang membangun gedungnya. Gini, Anda itu kan bukan cuma pemilik satu unit, tapi bagian dari satu komunitas besar di gedung itu. Tapi coba bayangin, kalau nggak ada wadah resminya, terus tiba-tiba service charge naik gila-gilaan, atau fasilitasnya nggak keurus. Kalau Anda protes sendirian, ya suara Anda bisa jadi nggak didengerin sama sekali. Terus gimana dong solusinya? Gimana cara kita melindungi diri? Tenang, ada kok perisai hukumnya. Namanya sebuah badan yang, singkatannya penting banget buat diingat. Nah, ini dia perisai hukumnya. PPPSRS. Kepanjangannya Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Anggap aja ini semacam pemerintahannya atau RT RW-nya para penghuni apartemen. Dan yang paling penting, pembentukan PPPSRS ini bukan pilihan, tapi kewajiban hukum yang harus dipenuhi pengembang. Disinilah letak kekuatannya. Begitu PPSRS ini terbentuk, kendali itu langsung pindah tangan. Dari yang tadinya dipegang developer, sekarang jadi di tangan kita, para penghuni. Mulai dari ngurusin tanah bersama, nentuin biaya layanan, sampai audit keuangan, semuanya itu ada di tangan perwakilan pemilik. Pertanyaannya, kenapa kok pembentukan PPPSRS ini sering banget ditunda-tunda? Jawabannya, jujur aja, simple. Selama badan ini belum ada, ya pengembang yang masih pegang kendali penuh. Kendali atas apa? Atas uang dan aset kita bersama. Jadi ya, setiap hari penundaan itu ya keuntungan buat mereka dan bisa jadi kerugian buat kita. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang agak bikin deg-degan. Kita coba bayangin skenario terburuknya ya. Gimana kalau PPPSRS nggak ada? Terus, amit-amit, developernya bangkrut. Ini pertanyaan inti dari risiko finansial terbesar yang kita hadapi sebagai pemilik. Dan jawabannya bisa sangat mengejutkan. Secara hukum, harusnya sih nggak boleh. Tapi, ini ada tapinya. Ada celah hukum yang bahaya banget. Celahnya muncul kalau sertifikat tanah utama apartemen atau SHGB induk itu belum dipecah jadi sertifikat untuk masing-masing unit. Selama sertifikatnya masih jadi satu atas nama developer, ya disitulah letak risikonya. Dan inilah skenario mimpi buruknya. Kita urutkan ya. 1. Developernya ngejadiin sertifikat induk itu jaminan utang ke bank. 2. Mereka gagal bayar. 3. Banknya ya tentu aja langsung mengeksekusi jaminan itu. Artinya seluruh tanah apartemen dilelang. Dan yang paling parah, kita, para pemilik yang udah lunas bayar unit, tiba-tiba harus berjuang di pengadilan cuma buat mempertahankan rumah kita sendiri. Ngeri banget kan? Tapi, tenang dulu. Kita nggak sendirian kok dalam pertarungan ini. Ada lembaga negara yang perannya krusial banget buat melindungi hak-hak kita. Nih, ada 2 sekutu utama kita di pemerintahan. Pertama, lapor ke pemerintah daerah atau Pemda. Tugas mereka itu mengawasi. Nah, kalau Pemdanya diam aja atau lambat, jangan nyerah. Kita bisa lanjut lapor ke Ombudsman. Ini lembaga negara yang tugasnya mengawasi kinerja pemerintah, dan percayalah, laporan ke Ombudsman itu seringkali sangat efektif. Oke, jadi dari semua obrolan kita tadi, apa nih intinya yang bisa langsung kita pakai? Nah, ini ada semacam checklist sederhana. Coba deh pakai ini buat ngecek kesehatan hukum apartemen Anda sekarang juga. Coba jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Di apartemen Anda, PPPSRS-nya udah terbentuk belum? Terus, sertifikat tanah induknya udah dipecah atau masih jadi satu? Dan yang paling penting, Anda pribadi udah pegang sertifikat unit Anda sendiri atau SHMSRS belum? Kalau dari 5 poin ini 3 atau lebih jawabannya adalah belum atau waduh saya nggak tahu, nah itu lampu merah. Artinya risiko properti Anda itu tinggi dan ini waktunya buat Anda mulai cari tahu dan bertindak. Kalau ada satu hal yang paling penting untuk diingat dari penjelasan ini, ya ini dia. Ujung-ujungnya, keamanan hukum apartemen Anda itu bergantung sama status tanahnya. Ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang paling krusial. Sekarang setelah Anda tahu semua risikonya, pertanyaannya adalah gimana status hukum tanah di gedung apartemen Anda? Cari tahu jawabannya. Karena jawaban dari pertanyaan itu adalah kunci buat mengamankan investasi dan rumah Anda.